Hi, kumusta kita? Judul Min. Setakan judulnya juga lah bang. Judulnya Min Kasih dan judul bang lain kali. Judul. Buat kalian semua yang komen nanya judul, jadi di semua video Lini Masa udah dicantumin di menit awal video. Buat kalian yang mau tahu, makanya nonton video ini dari awal, jangan di skip-skip. Di sana gue udah sebutin bahkan kasih tulisannya untuk mempermudah para penonton atau netizen yang budiman. Lanjut. Halo Sobat Masa, selamat berjumpa kembali bersama gue Aswin di channel Pemersatu Bangsa Lini Masa. Sorry banget kalau belakangan ini gue jarang upload video karena gue lagi sibuk-sibuknya ngurusin skripsi yang gak kunjung-kunjung kelar. Ya kalian tau lah dosen di negara plus 62 ini kayak gimana. Doain aja guys biar cepet. Dan pas banget nih ngomong-ngomong kuliah, pada video ini gue akan membahas alur cerita film Scorpio Night 3 yang dirilis pada tahun 2022, yang membahas tentang seorang mahasiswa yang memiliki tetangga seorang tante-tante cantik. Waduh, yang setelah mahasiswa ini telusuri, ternyata tante itu memiliki pekerjaan yang di luar nulur alias enggak biasa. Apaan tuh? Hal ini ya ketahui karena di dalam kamar pria ini terdapat lubang yang terhubung dengan kamar tante itu. Waduh, karena hal ini ia jadi bisa menyaksikan semua kegiatan yang dilakukan tante itu. Sebelum lanjut ke ceritanya, klik tombol subscribe supaya kalian gak ketinggalan update video terbaru dari Lini Masa. Bersama gue Aswin, selamat datang di Lini Masa. Film ini berfokus pada seorang mahasiswa tingkat akhir berwajah polos bernama Matt yang tinggal di sebuah komplek kumuh. Saat ini Matt sedang berkuliah jurusan teknik di salah satu kampus di Manila. Setiap harinya Matt harus pergi ke kampus dan belajar di kelas. Selain itu, Matt juga merupakan seorang anggota band yang cukup populer di kampusnya tersebut. Namun alasan sebenarnya Matt join band itu karena di band itu terdapat wanita cantik yang bernama Maddie, yaitu teman sekelasnya yang ia taksir. Seperti kata pepatah di negeri Paman Sam, don't judge book by the cover, yang artinya di balik wajahnya yang polos, Matt yang ngenes ini sering banget berpikiran kotor, bahkan terhadap teman wanitanya Maddie. Always remember. Sagutin mo ako. Malam harinya Matt pergi ke sebuah bar bersama teman bandnya dan tentunya bersama Maddie. Di sana ia diperkenalkan oleh wanita bohai bernama Ellen, yaitu seorang manajer di bar itu. Terlihat kalau si manajer ini tertarik dengan si Matt yang polos ini. Namun Matt di sini berusaha untuk ngegebet si Maddie. Namun sayang terlihat Maddie ini cuek banget sama dia. Matt yang tinggal di komplek kumuh yang diisi dengan rumah-rumah yang terbuat dari kayu layaknya pria ngenes pada umumnya, ia sering menghabiskan waktu sendirian di kamar itu dan melakukan kegiatan pemborosan tisu dengan video di ponselnya. Ya kalian ngerti lah apa maksudnya. Ia juga memiliki beberapa tetangga. Salah satunya seorang pasangan yang bernama Drake dan Pinay. Diketahui pasangan tersebut baru aja pindah ke komplek itu beberapa hari yang lalu dan tinggal tepat di lantai bawah dari kamarnya si Matt. Awalnya Matt tak begitu memperdulikan tetangganya itu. Namun semua berubah ketika suatu malam Matt yang sedang berkurung di kamarnya dan tentunya lagi ngabis-ngabisin tisu mendengar suara dari luar dan mencari sumber suara tersebut. Rupanya malam itu Pinay dan suaminya sedang bertengkar membawa pekerjaan suaminya. Di sini Pinay terlihat cemburu karena suaminya terus membicarakan pengacara wanita dan mengira suaminya sedang berselingkuh. Namun Drake mencoba memberikan pengertian kalau ia tak melakukan hal-hal yang macam-macam di luar sana. Tak lama kemudian, Drake pun pergi bekerja dan meninggalkan istrinya sendirian. Setelah Drake meninggalkan tempat tersebut, Pinay dan Matt sempat bertatap sapa satu sama lain. Di sini kita diperlihatkan jika pekerjaan dari Drake merupakan seorang pembunuh bayaran. Ya, seorang pembunuh bayaran. Ia bersama dua rekannya menghabisi dua orang di jalan. Entah apa motifnya.
Keesokan harinya, Pinay pun mulai berbaur. Ia meminta tolong pada penghuni lain untuk menunjukkan tempat membeli barang elektronik karena ia ingin membeli charger laptop untuk pekerjaannya. Dengan sigap, Matt yang kebetulan berada di sana dan mendengarkan hal tersebut dengan spontan langsung menawarkan charger miliknya untuk Pinay. Baru lihat yang bening dikit langsung gercep aja nih si Matt. Pintar juga. Matt pun ngambil casan laptop di kamarnya sambil diikuti oleh Pinay. Setelah itu kedua pun berbincang saling mengenal satu sama lain. Dan Matt juga mengatakan kalau ia boleh memakai charger itu sampai waktu yang lebih lama. Sejak saat itu hubungan Matt dan Pinay menjadi semakin akrab. Kailangan. Hindi pa naman. Siang harinya Matt pergi ke kampus dan latihan bersama bandnya. Di sini kelihatan banget kalau Matt ini sangat-sangat baper kepada Maddie. Terlihat dari tatapan Matt kepada Maddie yang gak bisa lepas. Namun sayang, di tengah latihan itu, Maddie mendapatkan sebuah telepon dan terlihat ia sedang ribut dengan seseorang di ponselnya itu. Rupanya, orang tersebut tak lain dan tak bukan adalah pacarnya Maddie. Ya, ternyata Maddie di sini udah punya pacar, guys. Hal ini membuat Matt menjadi patah hati ngenes pada saat itu juga. Ya. Malam harinya Matt pun kembali ke rumah. Sebelum naik ke kamarnya, ia seolah-olah mendengar sesuatu dari kamar Tante Pinay. Akhirnya ia pun memberanikan diri untuk mencari tahu hal tersebut dari celah balik rumah. Betapa membingungkannya Matt, ia melihat Tante Pinay ini yang sedang mencoba kostum cosplay seperti topeng, pakaian, dan juga wig berwarna putih. Awalnya Matt gak mau ngambil pusing dengan hobi aneh dari tetangganya itu. Ia pun pergi dari sana dan kembali ke kamarnya di atas. Namun Matt yang masih penasaran dengan hobi aneh yang dilakuin Tante Pinay itu pun berpikir keras untuk mencari tahu apa yang ia lihat tadi. Akhirnya Matt pun menemukan sebuah lubang dari rumah kayunya itu yang terhubung dapat melihat keadaan di bawah rumahnya Tante Pinay. Waduh, di sini Matt kembali melihat Tante Pinay yang telah mengenakan topeng dan wig yang sedang berdandan. Sesaat setelah itu, Tante Pinay pun pergi dari ruangan itu. Matt pun dengan gercep ngikutin kemana suara langkah Tante Pinay itu pergi. Karena di lantai 2 Matt hanya tinggal sendirian, jadi ia bebas masuk dari ruangan lain ke ruangan lainnya. Dan lagi-lagi, yang namanya rumah kayu banyak bolongnya. Di sini Matt kembali menemukan bolong yang terhubung ke ruangan bawah. Matt pun kembali melirik dari lubang itu. Dan betapa terkejutnya Matt, ia menyaksikan Tante Pinay yang sedang mengenakan topeng dan wig ditambah baju dinas haram. Ya, baju dinas haram. Ternyata di sini Tante Pinay merupakan seorang profesional live streaming pemersatu bangsa. Ya, kalian ngertilah apa maksudnya. Waduh. Matt yang nolep itu pun dengan penuh adrenalin menyaksikan itu semua secara gratis cuma-cuma dengan kualitas yang sangat jernih. Sejak saat itu Matt pun akhirnya mengetahui siapa Tante Pinay sebenarnya. Dan dari sinilah ia mulai sering memantau semua aktivitas Tante Pinay dan pasangannya setiap hari. Mulai dari Pinay yang sedang ganti-ganti hingga Drake yang baru aja datang dari bekerja. Malam itu Drake yang baru pulang bekerja pun layaknya pasangan yang tinggal seatap pada umumnya mengajak Tante Pinay untuk ngelakuin kegiatan yang penonton harapkan. Matt yang kesini pun hanya bisa menyaksikan itu dari atas rumahnya sambil membayangkan jika ia dapat menggantikan posisi Drake. Sekarang semua kegiatan itu menjadi rutinitas Matt dari kamarnya setiap hari. Saking halunya, ia sempat membayangkan jika Pinay menyadari hal itu dan membalaskan hal itu kepadanya. Waduh. Tiba-tiba terjadi keributan di luar. Rupanya warga kompleks sedang menangkap seorang pencuri yang masuk ke area mereka. Matt yang kebetulan ada di sana segera keluar dan ikut menangkap si pencuri tersebut. Dari kejadian ini, hubungan Matt dan Tante Pinay pun menjadi semakin akrab. Bahkan Matt tak segan untuk mengajaknya mengobrol di dapur umum, di mana semua orang bisa melihat mereka berdua. Kaya ako,
Malam harinya, Matt kembali mengawasi Tante Pinay dari kamarnya. Terlihat saat itu Pinay sedang menjalankan pekerjaannya sebagai streamer pemersatu bangsa. Di tengah live itu, tiba-tiba Drake datang pulang ke rumah. Waduh, rupanya di sini suaminya mengetahui apa yang dilakuin tante ini. Namun Drake yang sangat open-minded itu ternyata nggak marah dengan hal itu. Selama Pinay tak berhubungan langsung dengan pria lain. Drake juga berpesan jika Pinay ingin melakukan kegiatan yang penonton harapkan dengan orang lain, maka ia harus mengatakannya atau meminta izin terlebih dahulu kepada Drake. Waduh, di luar Nurul. Namun hingga saat ini Pinay sama sekali tak berniat untuk berselingkuh dari suaminya. Matt pun terus mengawasi mereka berdua hingga akhirnya ia menyadari kalau keduanya melakukan rutinitas yang sama dan berurutan setiap malam. Mulai dari Pinay yang melakukan live streaming, Drake pulang bekerja, sampai menyaksikan mereka melakukan kegiatan yang penonton harapkan. Pada saat Matt sedang menyaksikan kegiatan yang penonton harapkan itu, Tante Pinay tak sengaja menoleh ke atas. Hal ini rupanya membuat Tante Pinay menjadi sadar akan keberadaan Matt di atas. Waduh, nah loh. Yang bikin geleng-gelengnya, Pinay di sini malah membiarkan Matt menyaksikan itu. Waduh, dan justru hal ini makin membuat Pinay menjadi bersemangat berapi-api menyala abangku. Waduh. Keesokan malam, Matt kembali ke bar bersama teman-teman bandnya. Di sini Matt pun makin menggebu-gebu dengan Tante Pinay. Ia di sana malah stalking sosmednya Tante Pinay. Tiba-tiba ia dihampiri oleh wanita si manajer bar itu dan meminta Matt untuk menyimpan nomornya di ponselnya Matt. Tanpa babi bebo, Ellen yang sepuh ini dalam urusan asmara pun langsung membasahi paru dari si Matt di depan teman-temannya. Namun di sini Matt yang blow on pun tampak tak tertarik dengan wanita itu. Malam yang penuh cahaya remang itu pun Matt isi dengan minum-minuman haram bersama teman-temannya hingga ia berada dalam kondisi teler. Matt yang tipsi ini pun akhirnya pulang ke rumah dengan kondisi hujan lebat. Saat mencoba berteduh di depan pintu rumah Tante Pinay, tanpa diduga rumah tersebut tiba-tiba terbuka sendiri. Waduh, ada celah tuh. Menyadari hal ini, Matt yang masih terpengaruh dalam minuman haram pun dengan lancang dan gagah berani untuk masuk ke dalam dengan mengendap-ngendap. Karena Matt sering memantau gerak-gerik Drake ketika ia baru pulang, Matt dengan cerdik menirukan itu semua. Tujuannya agar Tante Pinay tak curiga dan menganggap jika Drake lah yang telah pulang. Rencana itu pun berjalan mulus. Matt yang masih kepo pun akhirnya memberanikan diri untuk masuk ke kamar wanita itu. Dan bener aja, di dalam hanya terdapat Tante Pinay yang tak bangun atau curiga sedikit pun akan keberadaan orang lain di rumahnya. Matt pun kembali memerankan apa yang Drake biasa lakukan, yaitu menggunakan lotion malam kesayangan Drake sebelum tidur. Dan lagi-lagi, Tante Pinay nampaknya anteng-anteng aja dengan suara-suara berisik itu, dan ia masih tertidur pulas. Sebelum lanjut ceritanya, di sini gue mau ngelakuin sedikit survei. Kalian lebih suka film barat atau Asia Filipina kayak gini? Komen di bawah dan kasih tahu alasannya kenapa. Buat kalian yang mau kasih rekomendasi film, boleh banget bantu gue kasih saran judul di kolom komentar di bawah. Salam asa, salam pemersatu bangsa. Lanjut. Dan lagi-lagi, Tante Pinay nampaknya anteng-anteng aja dengan suara-suara berisik itu, dan ia masih tertidur pulas. Akhirnya Matt dengan kondisi yang setengah tipsi ini pun memberanikan diri lagi untuk ngelakuin kegiatan yang penonton harapkan. Waduh. Selesai menjalankan aksi bejatnya itu, nampaknya Tante Pinay tak curiga dengan apa yang telah terjadi. Matt pun sempat bingung mengapa ini berjalan lurus-lurus aja nggak kayak di film-film. Karena takut Drake segera pulang, Matt pun segera bersiap-siap untuk capcus kabur dari sana. Namun tiba-tiba... Saan ka pupunta? Akala ko ba, hindi maya ka na umalis. Ternyata dari awal Tante Pinay sebenarnya tak tertidur. Ia dengan sengaja membiarkan Matt melakukan itu semua.
Waduh, tante ini pun menyuruh Matt untuk menemaninya sebentar aja. Ya iyalah, abis ngecas masa pergi gitu aja. Matt yang mati kutu dengan perbuatannya pun terpaksa diam sejenak di kamar itu. Tante itu pun mengaku bahwa ia sebenarnya sudah tahu jika Matt mengawasinya dari atas. Namun ia merasa itu tak menjadi masalah sama sekali. Hal itu sama aja ketika ia sedang melakukan live pemersatu bangsa yang ditonton ribuan orang. Dan ini cuma ditonton sama satu orang aja. Waduh, aneh juga. Di sini Matt pun bertanya apakah Tante Pinay tak takut dengan pekerjaannya itu, yang nantinya mungkin aja ada orang jahat yang mengambil gambar dan malah bisa mengancam tante itu. Tante itu pun menjawab kalau itu semua dapat diatasi oleh Drake pasangannya, jadi aman-aman aja. Di tengah obrolan itu tiba-tiba Drake pun datang. Tante Pinay meminta Matt untuk langsung bersembunyi di bawah ranjang. Dan tante itu pun pura-pura tertidur lagi. Layaknya laki-laki normal pada umumnya, Drake yang butuh asupan pun langsung melakukan kegiatan yang penonton harapkan. Ya lagi guys. Matt yang berada di bawah pun mau gak mau harus menunggu itu semua hingga selesai. Dan setelah Drake tertidur, Matt pun akhirnya menyelinap dan keluar dari sana. Di sini terlihat rasa penasaran Matt selama ini akhirnya terbayarkan lunas. Ia pun menjadi lebih bersemangat untuk menjalani hidup. Keesokan harinya, Matt kembali latihan band bersama Maddie. Terlihat Matt yang sampai sekarang masih jatuh baper kepada Maddie. Di hari itu, mereka semua terlihat puas dengan hasil latihan band mereka. Scene berpindah memperlihatkan Drake yang sedang bekerja. Ternyata di sini Drake bekerja sebagai anak buah dari salah satu bandar narkoboy terbesar di negara itu. Di sini Drake ditugaskan untuk menghabisi semua musuh-musuh dari bosnya itu. Rekan kerjanya sempat sedikit mengobrol kepadanya. Bagaimana jika suatu saat bos mereka itu terciduk oleh aparat? Drake pun menjawab jika hal itu terjadi, maka ia hanya bisa pasrah aja. Kembali lagi ke Matt yang baru aja pulang dari latihan bandnya. Sesampai di rumah, ia pun dikejutkan dengan hal ini. Hai. Matt pun langsung disambut oleh Ellen, si manajer bar yang secara tiba-tiba udah nunggu di kamarnya sambil mengenakan pakaian dinas haram. Waduh, Ellen berkata jika ia merindukan Matt dan Matt sudah lama tak pernah membalas chatnya lagi. Dan tanpa babi bu bebo, wanita barbar ini langsung melakukan kegiatan yang penonton harapkan. Matt yang pada dasarnya adalah laki-laki biasa yang tak luput dari dosa pun akhirnya luluh dan menuruti itu semua. Suara-suara aungan kedua orang ini pun tak terelakkan terdengar oleh semua penghuni sekitar. Keesokan harinya, para penghuni lain yang mengetahui hal ini pun turut bangga kepada Matt yang telah berubah dari laki-laki ngenes sekarang menjadi starboy. Anjay. Ucapan tersebut Matt terima ketika ia hendak mengambil air untuk si Ellen mandi. Ketika sedang mengisi air, di sana terdapat Tante Pinay yang hendak mengucapkan selamat kepada Matt dengan sedikit cemburu. Namun Matt yang gak mau bikin tante ini kecewa pun berkata jika wanita tersebut hanya teman biasa yang kebetulan ia baru diusir dari tempat tinggalnya dan butuh tempat menginap sementara. Namun Pinay yang pengalamannya lebih banyak dari Matt pun hanya bisa tertawa dengan alasan klasik dari Matt. Setelah itu Matt pun memberikan air kepada Ellen. Pada saat Ellen sedang mandi, Pinay pun menelpon Matt dan menggodanya untuk meminta Matt segera mampir ke kamarnya. Namun Matt menolak hal tersebut karena takut ketahuan oleh si Ellen. Di sini Tante Pinay pun ingin membuktikan perkataan Matt jika wanita itu bukan pacar dari Matt. Ia pun terus merayu Matt dan menyuruhnya untuk mendatangi lubang intip dari ruang atas. Dan nantinya bakal dikasih hadiah gitu. Waduh, hadiah apa itu? Matt pun akhirnya kepancing. Sebelum itu ia melihat kondisi luar rumah terlebih dahulu dan segera menuruti perintah dari wanita tersebut. Tante Pinay pun mengambil kursi dan mendekati lubang intip itu dan langsung memberikan hadiah kepada si Matt. Hadiah? Waduh. Namun tiba-tiba Pinay! Pinay! Pinay!
Drake yang panik pun langsung bertanya kepada Pinay apa yang terjadi. Dengan spontan di sini Pinay yang masih mabuk kepayang akhirnya keceplosan mengatakan 2 huruf ini. PJ. Mendengar hal tersebut, Drake pun ngamuk habis-habisan dan langsung mencari pria lancang itu di luar. Pria itu pun lepas kendali dan langsung melepaskan tembakan. Tante Pina yang tersadar pun segera menenangkan suaminya itu dan mengatakan kalau yang ia maksud adalah DJ atau musik DJ. Malam harinya, Matt dan teman-temannya pun berencana untuk mengisi sebuah acara anniversary. Pada saat itu terdengar kabar bahwa pengguna narkoboy di kalangan remaja makin meningkat secara drastis. Untuk mengatasi hal tersebut, para polisi pun ditugaskan untuk membasmi pengguna narkoboy itu. Banyak dari mereka yang melakukan aksi anarkis yang mau gak mau polisi akhirnya harus menembak mereka. Ketika Matt dan temannya berkumpul, terdengar kabar memilukan dari salah satu personil band mereka yang merupakan seorang pecandu yang menjadi korban dan tewas di malam tersebut. Kabar duka ini pun membuat Matt dan rekan-rekan bandnya menjadi sangat terpukul. Ketika di rumah, semua warga di sana pun menyaksikan berita di TV jika bandar narkoba di kota tersebut tertangkap oleh pihak berwajib. Di lain sisi terlihat juga Tante Pina yang berusaha menenangkan Matt yang baru aja kehilangan sahabat tercintanya. Di tempat lain terlihat Drake yang hendak menuju markas besar bosnya. Namun sayang, dia dijebak oleh rekannya sendiri karena ia dituduh telah membocorkan agenda mereka ke pihak berwajib. Akibatnya dia disekap dan dihajar habis-habisan. Karena hal ini Drake pun akhirnya tak dapat pulang ke rumah. Keesokan harinya, ketika Tante Pina terbangun, ia merasakan sesuatu yang aneh karena Drake yang tak kunjung kembali. Mengira kalau Drake ini lembur, Tante ini pun berusaha berpikiran positif dan mencoba tetap tenang dan tetap menjalankan rutinitasnya sebagai ibu rumah tangga. Ketika sedang menjemur baju di belakang rumah, Tante ini disamperin oleh Matt dan menanyakan tentang Drake yang tak kunjung pulang ke rumah. Pinay pun menjawab kalau Drake mungkin aja sedang ada lembur kerjaan. Di sana juga terdapat beberapa tetangga dengan kesibukan masing-masing. Ketika beberapa tetangga sudah mulai pergi, Matt yang pikirannya agak-agak ini pun langsung Equal rights under the law. Sana sa mga Kedua orang bejat ini pun akhirnya melakukan kegiatan yang penonton harapkan di halaman belakang itu. Di tengah kejadian itu, tiba-tiba ya Alan si manajer tiba-tiba datang tanpa diundang dan langsung masuk ke kamarnya Matt. Waduh, awalnya Alan gak sadar keberadaan Matt sedang di mana dan lagi ngapain. Namun ketika hendak mengambil minuman di dapur, ia mendengarkan suara aungan-aungan meresahkan dan mencari sumber suara itu. Alan akhirnya menemukan sebuah lubang yang terhubung dengan halaman belakang. Di sanalah Alan menyaksikan dengan mata kepala sendiri atas kebejatan yang dilakukan Matt dan Tante Pinay. Waduh. Ano ba? Sabi mo! Scene pun berpindah memperlihatkan kondisi Drake dan salah satu temannya yang telah disiksa oleh bos dari bosnya itu. Ia pun diinterogasi dan dipaksa untuk mengaku kalau mereka lah yang membocorkan semua rencana bisnis gelap mereka ke aparat. Kembali lagi ke Pinay yang sedang menyiapkan makan malam. Di sini ia skeptis berharap jika malam itu Drake akan segera pulang. Di saat bersamaan, Matt yang berada di kamar pun menelpon Pinay dan menanyakan tentang kepulangan Drake. Pinay pun menjawab kalau Drake belum pulang dan saat ini ia sedang mempersiapkan kepulangan dari Drake. Matt yang lagi-lagi otaknya agak-agak ini pun memaksa untuk datang ke sana menghampiri tante itu. Namun Pinay dengan tegas mengatakan kalau saat ini ia sedang tak mau diganggu dan Matt dapat mencarinya di lain hari saja. Kembali lagi ke Drake, terlihat teman dari Drake yang sedang diinterogasi. Ketika sang bos sedang lengah, Drake pun berhasil mengambil tongkat besi dan langsung membalikan keadaan. Terjadilah aksi baku tembak-tembakan yang mengakibatkan tewasnya teman dari Drake itu. Untungnya di sini Drake dapat berhasil kabur dari tempat itu dengan mencuri mobil.
Scene berpindah, memperlihatkan Matt dengan lancang masuk ke kamarnya Pinay. Matt yang bejat ini pun langsung. Bakit ka nandito? Namun sayang di sini Tante Pinay pun marah dan menolak itu semua. Matt yang menggebu-gebu ini pun tetap saja mencoba untuk memaksa tante itu. Hingga pada akhirnya usaha Matt itu pun membuahkan hasil. Pinay pun luluh dengan itu dan kegiatan penonton harapkan pun lagi-lagi terjadi di rumah kayu itu. Waduh. Namun tiba-tiba terlihat Drake dengan kondisi yang sangat suram akhirnya sampai di rumahnya. Nah loh, dengan tertatih-tatih merangkak, Drake pun menuju kamarnya. Namun betapa hancur fisik, jiwa, raga, dan mentalnya. Di sini Drake menyaksikan betapa bejat aksi dari kekasih tercintanya dengan bocah kemarin sore ketika nyawanya hendak diambang maut. Drake yang geram pun langsung menarik tuasnya dan Matt yang ketakutan pun hanya bisa berlindung. Dan beruntungnya ia dapat celah untuk pergi dari tempat tersebut. Ya walaupun dengan kondisi nggak pakai armor. Sementara Pinay juga hanya bisa menangis dan mencoba mendekati suami tersebut dan meminta maaf. Ia tak menyadari kalau semua yang ia lakukan akan berakhir seperti ini. Dan film pun berakhir. Itulah alur cerita film yang berjudul Scorpio Night. Dari film ini kita dapat belajar untuk tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan agama di luar Nurul. Dan juga lebih berhati-hati dalam mengontrol hawa nafsu. Gua Aswin, ending yang sangat sopan. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian ada request film, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Salam masa mantap.